Rema hari ini bersama saya Esther Tanti Wahyuni. Pujian di tengah kesusahan hidup. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai dengan 25. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak, Ibu, dan saudaraku, setiap hari saya itu mendengar anak-anak panti Lentera Kasih menyanyi, baik yang dinyanyikan itu nyanyian-nyanyian pop maupun nyanyian rohani, pujian kepada Tuhan, dengan iringan gitar dan kadang ember, meja, dan galon yang ditabuh. Wah, suasana begitu heboh. Suatu hari saya katakan, wah, gayeng banget nyanyianmu. Ya bun, daripada nganggur, jawab salah satu anak. Ya, sejak anak-anak belajar jarak jauh, mereka banyak waktu luang. Anak-anak belajar melalui YouTube, menonton TV, film, tutorial memasak, belajar keyboard, belajar gitar, menyanyi, dan sebagainya. Ya, tentu tidak sulit menyanyi, memuji Tuhan, memainkan musik bila ada fasilitas. Pada saat banyak waktu atau pada saat hati senang. Tetapi bagaimana pada saat susah? Bacaan hari ini menceritakan tentang Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan walau dalam situasi yang tidak mudah. Mereka dalam penjara di dalam tanah, dipenjarakan di kota Filipi tanpa proses pengadilan. Mereka begitu dipermalukan di depan umum. Pakaiannya dilucuti, tubuh mereka dicambuk berkali-kali, dan bahkan punggung mereka penuh luka, kaki dipasung. Paulus dipenjarakan karena mereka memberitakan Injil Kristus Yesus. Tepatnya ketika Paulus mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan, di mana dari tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Tuan-tuan hamba perempuan petenung inilah yang membawa Paulus dan Silas kepada pembesar-pembesar kota supaya dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan sebagai pengacau. Dalam situasi seperti itu, Paulus dan Silas tidak menggerutu dan juga tidak menyalahkan Tuhan, tetapi mereka berdoa dan memuji Tuhan. Bahkan doa dan pujian itu terdengar oleh orang-orang hukuman lain di penjara. Apa yang terjadi? Tiba-tiba gempa bumi yang hebat, sendi-sendi atau pondasi penjara goyah, semua pintu terbuka, semua belenggu rantai-rantai yang membelenggu semua orang tahanan pun terlepas. Tetapi semua tahanan tidak ada yang kabur. Peristiwa itu, kepala penjara sangat ketakutan dan ingin bunuh diri. Tetapi Paulus menenangkannya. Kepala penjara begitu heran atas kejadian tersebut, dan bahkan kepala penjara dan keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka dibaptis dan mereka menjamu Paulus dan Silas. Bapak, Ibu, dan saudaraku, bukankah setiap kita pernah mengalami sakit, dikhianati, kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan mata pencaharian, dan bahkan itu semua membuat kita sedih, membuat kita susah, membuat kita menderita. Dan seringkali kita begitu menggerutu,
menyalahkan orang lain dan bahkan menyalahkan Tuhan. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita dalam keadaan susah, penderitaan, bahkan kondisi sangat terpuruk sekalipun, tetap berdoa dan memuji Tuhan. Di dalam doa dan pujian ada hadirat Tuhan. Di dalam doa dan pujian ada kekuatan, ada kuasa, ada penyerahan diri, ada pengharapan, dan membawa kita makin mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. 3 bulan di masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa memuji Tuhan bersama-sama di gereja, di persekutuan wilayah. Kita juga tidak bisa melayani paduan suara. Namun, pujian kepada Tuhan tidak terbatas dengan waktu dan tempat. Mari pagi hari ini kita awali dengan doa dan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Suka dan duka Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami dalam keadaan apapun, kami tetap merasakan kehadiran Tuhan. Dalam keadaan apapun, hati dan mulut kami tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Dan melalui hidup kami, jadikan kami berkat bagi orang lain.